Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Indah Dewi Maharani selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis dan teman-teman kelas MBS 4B yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema penyusunan rancangan penelitian yang beranggotakan Farida Aliani, NIM 43, Agnesia Fiona, NIM 54, dan saya sendiri, Siti Azkiatul Mufidah, NIM 70. Kepada para pemakalah, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian rancangan penelitian. Nah, pengertian penelitian adalah prosedur penyelidikan untuk mengumpulkan, mengadah dan menganalisis serta menyimpulkan informasi atau data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab permasalahan dan guna meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik sehingga dapat mengakumulasi ilmu pengetahuan. Pengertian metode adalah langkah sistematis untuk melaksanakan sesuatu agar mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Nah, pengertian metode penelitian adalah langkah sistematis dalam penyelidikan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis serta menyimpulkan informasi atau data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian berdasarkan data dan analisis. Ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu memandang tingkah laku manusia dapat diramal dan realitas sosial objektif dan dapat diukur. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data angka. Yang ketiga yaitu penelitian gabungan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Penelitian gabungan menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama, penelitian dasar atau murni atau basic research, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, reposisi maupun teori baru. Penelitian ini ditujukan secara langsung untuk mendapatkan pemecahan bagi suatu permasalahan, tetapi lebih untuk memverifikasi suatu teori atau memperdalam suatu konsep. Selanjutnya, ada penelitian terapan. Penelitian terapan yaitu suatu kegiatan yang sistematis dan logis dalam rangka menemukan sesuatu yang baru atau aplikasi baru dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang suatu permasalahan. Yang ketiga, ada penelitian berdasarkan metode. Yang pertama yaitu penelitian survei. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil. Yang kedua yaitu penelitian ex post facto. Adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu kejadian atau masalah yang sebenarnya sudah terjadi. Yang ketiga yaitu penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen merupakan penelitian percobaan yang berusaha untuk mengidasi dan melakukan kontrol setiap kondisi-kondisi yang relevan dengan situasi yang diteliti, kemudian melakukan pengamatan terhadap efek atau pengaruh ketika kondisi tersebut dimanipulasi. Selanjutnya yaitu penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan pada kondisi alami. Hasil penelitian ini ditekankan pada pemaknaan atau interpretasi. Selanjutnya ada penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan atau policy research
harus dilakukan secara hati-hati dan sadar kapan suatu kebijakan yang telah diambil sudah wajar untuk diteliti. Selanjutnya, yaitu penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan merupakan bentuk penelitian yang berisi berbagai macam prosedur untuk menguraikan kasus-kasus yang bersifat mikro atau khusus. Hasil penelitian ini langsung diberlakukan hanya untuk kasus yang diteliti dan tidak dapat digeneralisasikan. Selanjutnya yaitu ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi yaitu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memeriksa proses perjalanan suatu program sekaligus menguraikan fakta-fakta yang bersifat kompleks dan terlibat di dalam program tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian historis atau historical research. Penelitian sejarah adalah penelitian untuk mengungkapkan kejadian-kejadian masa lalu. Penelitian historis bertujuan untuk menggambarkan fakta dan menarik kesimpulan atas kejadian masa lalu yang sudah terjadi. Selanjutnya yaitu penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini, atau saat-saat yang lampau yang sudah dulu. Nah, selanjutnya ada penelitian komparatif, yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban atau yang ingin mencari jawab serta mendasar tentang sebab-sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Nah, yang terakhir ini penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Ada penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif atau disebut juga penelitian korelasional. Bentuk penelitian yang memeriksa hubungan di antara dua konsep. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahrida Aliani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahrida Aliani, NIM 43. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan rancangan penelitian, yaitu ada 12. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membuat hipotesa. Yang ketiga, studi literatur. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Yang kelima, membuat definisi operasional. Yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang kesembilan, membuat kuesioner dan jadwal interview. Yang ke-10, melakukan analisis statistik. Yang ke-11, menggunakan komputer untuk analisis data. Yang ke-12, menulis laporan hasil penelitian. Yang pertama, mengenai mengidentifikasi masalah. Peneliti melakukan tahap pertama dalam melakukan penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, karena semua jalannya penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Yang kedua, membuat hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Kedua, tentukan hipotesa operasional yang terdiri dari hipotesa O atau HO dan hipotesa 1 atau H1, di mana HO bersifat netral, sedangkan H1 bersifat tidak netral. Studi literatur. Pada tahap ini, peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menamai variabel. Melakukan identifikasi dan menamai variabel merupakan salah satu tahapan yang penting
karena hanya dengan mengenal variabel yang sedang diteliti seseorang, maka seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya, membuat definisi operasional. Definisi operasional yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Memanipulasi dan mengontrol variabel. Yang dimaksud dengan memanipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas, dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhinya. Sedang yang dimaksud dengan mengontrol variabel ialah melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Menyusun desain penelitian. Desain penelitian, khususnya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, merupakan alat dalam penelitian di mana seorang peneliti tergantung dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang dimaksud pada bagian ini ialah tahap di mana seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungan dengan tujuan penelitiannya. Mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang dimaksud pada bagian ini ialah tahap di mana seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungan dengan tujuan penelitiannya. Membuat kuesioner dan jadwal interview. Cara membuat kuesioner dapat dibagi dua, yaitu dari sisi format pertanyaan dan yang kedua dari sisi model jawaban. Melakukan analisis statistik. Analisis statistik digunakan untuk membantu peneliti mengetahui makna hubungan antar variabel. Selanjutnya, menggunakan komputer untuk analisa data. Komputer yang semakin canggih ini mengakibatkan dituntutnya melakukan penelitian secara lebih cepat, serta kemungkinan besarnya jumlah data. Maka, seorang peneliti memerlukan bantuan komputer untuk melakukan analisa data. Selanjutnya yaitu menulis laporan hasil penelitian. Pada tahap terakhir dalam penelitian ialah membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang dana. Dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Memanipulasi dan mengontrol variabel. Yang dimaksud dengan memanipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas, dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhinya. Sedang yang dimaksud dengan mengontrol variabel ialah melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Menyusun desain penelitian. Desain penelitian, khususnya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, merupakan alat dalam penelitian di mana seorang peneliti tergantung dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang dimaksud pada bagian ini ialah tahap di mana seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai
untuk mengambil data dalam hubungan dengan tujuan penelitiannya. Mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang dimaksud pada bagian ini ialah tahap di mana seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungan dengan tujuan penelitiannya. Membuat kuesioner dan jadwal interview. Cara membuat kuesioner dapat dibagi dua, yaitu dari sisi format pertanyaan dan yang kedua dari sisi model jawaban. Melakukan analisis statistik. Analisis statistik digunakan untuk membantu peneliti mengetahui makna hubungan antar variabel. Selanjutnya, menggunakan komputer untuk analisa data. Komputer yang semakin canggih ini mengakibatkan dituntutnya melakukan penelitian secara lebih cepat, serta kemungkinan besarnya jumlah data. Maka, seorang peneliti memerlukan bantuan komputer untuk melakukan analisa data. Selanjutnya yaitu menulis laporan hasil penelitian. Pada tahap terakhir dalam penelitian ialah membuat laporan mengenai hasil penelitian untuk melakukan analisa data. Selanjutnya yaitu menulis laporan hasil penelitian. Pada tahap terakhir dalam penelitian ialah membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang dana. Untuk materi yang terakhir adalah unsur-unsur rancangan penelitian. Di sini terdapat 6 unsur, yaitu konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesa, dan definisi operasional. Yang pertama adalah konsep, unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Yang kedua adalah proposisi, yaitu pernyataan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesa adalah proposisi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Dalil atau hukum adalah jenis proposisi yang mempunyai jangkauan atau skop yang lebih luas dan telah mendapatkan banyak dukungan empiris. Dalam ilmu sosial, proposisi biasanya adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Selanjutnya adalah teori, sarana untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Selanjutnya adalah variabel, yaitu konsep yang mempunyai unit variasi nilai jadi. Konsep-konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam biasanya tidak dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan dengan aspek tertentu. Jadi, konsep perilaku kontrasepsi dapat diubah menjadi variabel dengan merubahnya menjadi penggunaan kontrasepsi. Yang kelima adalah hipotesa. Tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis yang merupakan unsur penelitian yang amat penting. Hipotesa adalah kesimpulan sementara atau proses dengan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang baik harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, hipotesa harus menggambarkan hubungan antara variabel-variabel. Dan yang kedua, hipotesa harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Ini berarti variabel-variabel yang dicantumkan dalam hipotesis harus dapat diukur dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut harus jelas. Dan yang terakhir, definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antara penelitian adalah definisi operasional, yaitu merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur.
Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan bagi teman-teman apabila ada yang masih kurang paham dan belum jelas, bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.